Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika, yang mana di bab yang kedua di semester kedua ini, kalian akan mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Kita lihat kompetensi dasar yang harus dicapai oleh kalian selama pembelajaran ini, mungkin 4-5 kali pertemuan. Yang pertama, ya, kompetensi dasar untuk 3.7 ini membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung. Kemudian, untuk keterampilannya 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Nah, dari kompetensi tersebut kita akan membuat target kompetensi dasar. Ya, yang pertama membuat generalisasi luas permukaan berbagai bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, membuat generalisasi volume berbagai bangun ruang sisi lengkung. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi lengkung. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gabungan bangun ruang sisi lengkung. Sekarang peta konsepnya. Bangun ruang sisi lengkung itu yang akan kita pelajari 3 macam tadi ya, tabung, kerucut, dan bola. Mana ketika kita belajar tentang tabung, ya kita akan mengawali dari jaring-jaring tabung, kemudian luas permukaan tabung, volume tabung, dan masalah nyata terkait tabung. Kemudian untuk kerucut, ya kita akan mempelajari nanti jaring-jaring kerucut, luas permukaan kerucut, volume kerucut, dan masalah nyata terkait dengan kerucut. Bagian yang ketiga nanti tentang bola, ya. Kita akan mempelajari nanti bagaimana mencari luas permukaan bola, kemudian volume bola, dan masalah nyata yang terkait dengan bola. Nah, kita awali dengan bagian yang pertama, yaitu bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk tabung. Pada bagian A, kita awali dulu dengan jaring-jaring tabung. Misalnya, kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah tabung. Kalau kita namakan ini diidentifikasi dari bentuknya, ya, ada bagian alas, ada bagian atas, kemudian ada bagian yang lengkungnya yang kita namakan dengan selimut tabung. Kalau bagian lingkaran bawahnya kita iris, kemudian atas juga kita iris, maka terpisahlah menjadi dua buah lingkaran, bagian alas dan bagian atas. Kemudian bagian yang lengkungnya, kalau kita iris tegak lurus ke bawah, kemudian kita rebahkan, maka itu akan berbentuk sebuah persegi panjang yang kita namakan dengan selimut tabung. Nah, dari jaring-jaring tabung di samping dapat kita katakan bahwa tabung memiliki 3 buah sisi, yaitu 2 buah sisi bangun datar yang berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang berbentuk persegi panjang. Nah, contoh bangun tabung dalam kehidupan sehari-hari ini seringkali kita jumpai, ya, misalnya kaleng susu, kemudian paralon, ya, kemudian pipa, lilin, dan sebagainya. Mungkin termasuk ya bangun-bangun ruang yang berbentuk tabung itu banyak di rumah kamu ya. Nanti kalian bisa tambahkan contoh dari bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk tabung yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, dari jaring-jaring tabung tadi kita bisa menarik pengertian berarti tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran kongruen atau identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, inilah ya pengertian dari tabung.
Kemudian di bagian yang B, kita akan mempelajari tentang luas permukaan tabung. Ya, kita lihat lagi dari jaring-jaring tabung yang tadi. Kalau kita ingin mencari luas permukaan dari sebuah tabung, kita tinggal lihat saja unsur-unsur yang membentuk atau bagian-bagian yang membentuk tabung yang dinamakan dengan jaring-jaring tabung tadi. Ada lingkaran alas, ada lingkaran atas yang kongruen, sama dua-duanya, gitu, bentuknya sama, ukurannya sama. Kemudian ada selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian kita namakan yang sebelah sini nih T ya, sebagai tinggi. Kemudian kita lihat dari kiri ke kanan yang persegi panjang, yang panjangnya itu tidak lain dari keliling ya, dari keliling lingkaran yang merupakan keliling alas. Nah, jadi dari bagian-bagian yang tadi, luas permukaan tabung itu nanti kita bisa menghitungnya terdiri dari 2 kali luas alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian ditambah luas selimut yang berbentuk persegi panjang. Berarti 2 kali luas alas. Nah, luas selimut itu tiada lain dari keliling alas dikalikan dengan tinggi. Ingat kan persegi panjang itu kan? Panjang kali lebar. Panjangnya di sini adalah keliling alas. Kemudian lebarnya sebagai lebar di sini adalah tinggi. Berarti 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran, berarti lingkaran itu kan rumusnya pi r kuadrat, berarti jadi 2 pi r kuadrat. Kemudian keliling alas itu kan 2 pi r dikalikan dengan tinggi, kalikan dengan T. Maka kita dapatkan 2 pi r T. Nah, dari kedua unsur ini ada yang sama, yaitu 2 pi r. Kita keluarkan 2 pi r-nya, maka 2 pi r dikalikan dalam kurung r ditambah T. Inilah rumus untuk mencari luas permukaan sebuah tabung. Nah, contoh soal misalnya, diketahui jari-jari alas sebuah tabung 7 cm dan tingginya 23 cm. Nah, jika harga V sama dengan 22/7, hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Nah, dengan punya rumus yang tadi, kita tinggal manfaatkan saja untuk penyelesaiannya. Berarti luas permukaan tabung sama dengan 2 VR dikalikan dalam kurung R tambah T. Kita masukkan nilai-nilainya. Ya, Pi-nya 22/7, R-nya 7, kemudian T-nya 23, sehingga kalimatnya menjadi 2 kali 22/7 kali 7 kali dalam kurung 7 tambah 23. Nah, kemudian kita selesaikan yang bagian depan ini 7 bagi 7 kan habis. Yang depan tinggal 2 kali 22 sama dengan 44. Kemudian dikalikan yang dalam kurung 7 tambah 23 kan 30. Berarti 44 kali 30. Kita kalikan. Ini 1320 cm pangkat 2. Itulah luas permukaan tabung yang tadi. Kemudian di bagian C ini tentang volume tabung. Ya. Nah, ini ya. Kalau melihat dari bentuk, maka tabung itu identik dengan prisma ya, yang alasnya lingkaran. Dengan demikian, rumus volume tabung itu dapat diturunkan atau dapat dicari dari rumus volume prisma. Ingat materi yang di kelas 8 ya, bahwa untuk mencari volume sebuah prisma itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Demikian juga untuk volume tabung, berarti luas alas kali tinggi. Ya, alasnya apa? Berbentuk lingkaran, yaitu pi r kuadrat, tingginya T. Maka didapatkan volume tabung adalah pi r kuadrat T. Pi r kuadrat dikalikan dengan T. Ya. Nah, misalnya soal yang tadi, diketahui jari-jari alas sebuah tabung 7 cm dan tingginya 23 cm. Nah, jika harga V sama dengan 22/7, hitunglah volume tabung tersebut. Nah, tinggal kita gunakan rumus yang tadi, bahwa volume tabung itu adalah pi r kuadrat T. Pi-nya 22/7 dikalikan dengan 7 pangkat 2 karena R-nya 7, kemudian dikalikan 23 karena T-nya tingginya 23. 22/7 dikalikan 7 pangkat 2 itu, 7-nya bisa habis 1, tinggal 22 kali 7 dikalikan 23.
Ya. Nah, 22 kali 7 itu kan 154 kali 23 tinggal kita kalikan. Maka didapatkan 3.542 cm pangkat 3. Atau kalau dibuatkan liter tinggal dibagi 1000 ya. Jadi 3,542 liter. Nah, terkait dengan harga pi nanti bisa kalian gunakan 22/7 atau juga boleh 3,14 tergantung dari soal. Ya. Tetapi kalau dalam soalnya misalkan tidak diketahui ya, atau tidak dianjurkan mencari nilai menggunakan nilai pi-nya yang 22/7 atau yang 3,14 ya kalian tinggal gunakan saja pi-nya gitu, nggak usah dicarikan nilainya. Biarkan aja dikalikan dalam bentuk pi. Sekarang bagian yang berikut tentang D nih, menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan tabung. Nah, misalnya kita punya sebuah tabung seperti ini bentuknya nih, ya. Sebuah tabung tapi tengah-tengahnya itu kosong. Ya, mungkin seperti saluran air ya atau yang namanya dengan got atau juga hong gitu kalau bahasa kitanya ya. Yang mana ada sebuah tabung tapi bagian dalamnya itu kosong. Seperti paralon tapi tebal gitu ya. Nah, ini ceritanya tentang bahwa gambar tersebut gitu itu merupakan suatu magnet silinder katanya. Alas magnet tersebut dibentuk dari dua lingkaran yang sepusat. Lingkaran yang lebih kecil itu berjari-jari R1 yaitu 4 cm. Sedangkan lingkaran yang lebih besar, yang luarnya, R2 sama dengan 6 cm. Nah, bila tinggi magnet itu katanya sama dengan 10 cm, hitunglah luas permukaan magnet dan volume magnet tersebut. Ingatkan tadi ya, bahwa ini magnet itu bagian tengahnya itu kosong. Yang bagian yang putih ke bawah itu adalah kosong. Ya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Luas permukaan magnet ini berarti kan luas permukaan seluruh tabung yang besar gitu. Tinggal kita kurangi dengan 2 kali luas alas tabung kecil. Karena bolong kan? Bagian atas bolong, bagian bawah punya bolong gitu ya. Kemudian ditambah luas selimut tabung kecil. Kenapa ditambah luas selimut tabung kecil? Bagian dalam. Karena bagian dalam itu kan terlihat juga. Berupa permukaan juga. Gitu ya. Jadi permukaan itu ada dua. Permukaan yang luar itu luas selimut tabung bagian luar. Kemudian yang bagian dalam itu juga kelihatan. Itu juga permukaan. Makanya kita tambahkan dengan luas selimut tabung yang kecil. Nah, tinggal kita gunakan rumus yang tadi, bahwa luas tabung besar itu kan 2 kali pi kali R2 dalam kurung R2 ditambah T. Kemudian 2 kali luas alas tabung kecil itu berarti kan 2 pi R kuadrat. R-nya R1 yang 4 cm tadi kan. Kemudian luas selimut tabung kecil itu 2 pi R1 kali T. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Ya. R2-nya itu tadi 6, kemudian R1-nya adalah 4. Nah, berarti kita dapatkan 2 pi ya kali 6 dalam kurung 6 ditambah 10 karena T-nya 10 dikurangi 2 pi ini R1 pangkat 2 berarti 4 pangkat 2 ditambah 2 pi R kalikan dengan R1 4-nya kalikan T-nya 10. Tinggal kita proses. Ingat kan? 2 kali 6, kemudian 6 kali ini kan 16 ya. Jadi 16 dikalikan dengan 12. Didapatkan 192. Kemudian 4 pangkat 2, 16. Dikalikan 2, 32. Jadi dikurangi 32 pi. Sekarang yang belakang nih. 2 dikalikan 4 kalikan 10. 2 kali 4-nya 8, kali 10 jadi 80. Jadi 80 pi. Nah, sekarang 192 pi dikurangi 32, kemudian ditambah 80 pi. Berarti prosesnya boleh seperti ini dulu. 192 dikurang 32-nya gitu ya. Jadi
192 pi dikurang 32 pi itu 160 pi. Kemudian ditambah 80 ya pi. Maka hasil akhirnya adalah 240 pi cm persegi. Nah, cukup seperti ini kalau dalam soal tidak diketahui harga pi-nya. Sama dengan 22/7 ataukah 3,14. Tetapi kalau diketahui misalnya harga pi-nya misalnya 22/7 ya tinggal kamu gunakan saja. Berarti 240 ini tinggal kamu kalikan dengan 22/7. Atau harga pi-nya misalnya 3,14 ya tinggal 240 saja dikalikan dengan 3,14 kemudian dihitung. Nah, inilah luas permukaannya. Sekarang tentang volumenya, volume magnet itu. Kalau volume magnet berarti di sini rumusnya kan luas alas magnet dikalikan dengan tinggi magnet, ya. Maka karena ada bagian tengah yang kosong, gitu ya. Karena bagian ada yang kosong, nah berarti tinggal kamu gunakan saja rumus bahwa yang alas itu kan ada yang bagian kosong berarti lingkaran besar, yaitu yang pi r kuadrat, nanti dikurangi dengan lingkaran yang kecil, pi r kuadrat untuk r yang kecil. Nah, ini bisa disingkat menjadi pi dalam kurung r2 kuadrat dikurangi r1 kuadrat, baru dikalikan dengan tinggi. Nah, dengan demikian, kita dapatkan angka-angkanya nih. Jadi, R2-nya kan 6. Berarti R2 pangkat 2 berarti 6 pangkat 2. Kemudian R1-nya 4 pangkat 2 ya. Nah, berarti V dalam kurung 6 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2. Nah, dikalikan 10 untuk T-nya 10. Nah, tinggal kita hitung. Berarti 6 pangkat 2 kan 36. Kemudian 4 pangkat 2 kan 16. 36 kemudian dikurangi 16 itu kan 20 ya. Kemudian 20 dikalikan dengan 10 jadi 200. Berarti 200 kalikan pi jadi 200 V ya, cm kubik. Contoh yang lain misalnya suatu tandon air ini berbentuk tabung berjari-jari 50 cm dan tingginya 2 meter. Hati-hati nih, kalau satuannya berbeda kita nanti harus menyamakan dulu. Tandon tersebut berisi air sebanyak 3/4 dari volume total. Jadi tidak terisi penuh ya, tapi hanya 3/4-nya. Kemudian terdapat lubang kecil di bagian dasar tandon tersebut yang menyebabkan katanya airnya keluar dengan kecepatan 50 cm kubik per detik. Nah, setelah berapa lama air pada tandon tersebut akan habis? Nah, sini ada permintaannya nih, nilai pi katanya gunakan yang 3,14. Nah, berarti penyelesaiannya nih, ya. Volume tandon air itu kan pi r kuadrat T. Di sini diketahui R-nya 50 cm. Kemudian tingginya itu 2 meter. 2 meter itu sama dengan 200 cm. Nah, kemudian dari rumus yang tadi, pi r kuadrat T berarti pi-nya digunakan 3,14. R-nya 50. Berarti 50 pangkat 2. Tingginya 200. Nah, tinggal kalikan 200. Nah, tinggal kita hitung. Ya. 3,14 kali 50 pangkat 2 kali 200. Ya. 50 pangkat 2 itu kan jadi 2.500. Kalikan 200, kemudian kalikan 3,14. Itu kalau dihitung menjadi 1.570.000 cm kubik. Itu kalau kita bicaranya tentang cm kubik. Nah, misalnya tadi kan air itu tidak terisi penuh si tandon tersebut, tetapi berisi 3/4-nya. Ya, berarti volume air yang ada pada tandon itu sama dengan 3/4 kali 1.570.000. Ya. Sehingga hasilnya adalah 1.177.500 cm kubik. Nah, waktu yang diperlukan untuk air keluar sampai habis, tadi kan keluarnya itu kecepatannya 50 cm kubik per detik.
Berarti yang 1.177.500 cm kubik itu tinggal kita bagi dengan 50 cm kubik. Sehingga satuannya tinggal detik gitu ya. Nah, hasilnya ini hasil pembagiannya adalah 23.550 detik. Kalau kita ingin mengubahnya ke dalam menit, ingatkan bahwa 1 menit itu 60 detik. Berarti kalau dari 23.550 detik ingin menjadi menit, kita bagi 60. Ya. Bagi 60 didapatkan 393 menit. Kalau ingin jadikan jam, tinggal dibagi saja 60 lagi gitu ya. Berarti 393 itu kalau kita bagi dengan 60, ini dapatnya dapat 6 ya. 6 kali 3, 6 kali 60 itu kan 360. Masih tersisa 33 menit ya. Berarti 6 jam 33 menit. Ya. Contoh yang kedua, dan bahasan tentang tabung itu sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dari bahasan yang singkat ini kalian bisa memahami tentang bagaimana tentang jaring-jaring ya, jaring-jaring tabung, kemudian mencari luas permukaan sebuah tabung, kemudian bagaimana juga mencari volume sebuah tabung, bahkan bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual, masalah yang dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan tabung. Dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ya, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.